Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tika Hana Mesa. Saya kelas 10 IPA 3 dari sekolah SMAN 1 Tempuran. Di sini saya akan mempresentasikan materi favorit dari mata pelajaran PPKN, yaitu bab 4 bagian A yang berjudul Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi secara etimologis. Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama yaitu desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua yaitu desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga yaitu desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Info kewarganegaraan pada hakikatnya pemegang kekuasaan negara adalah rakyat Indonesia. Indonesia menganut sistem perwakilan
Kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat didelegasikan kepada pemerintah. Namun demikian, rakyat dapat mewujudkan dukungan yang melalui antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Adapun kelemahan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah tergantung. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut Haji Muhammad Agus Santoso, pengertian otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut C.G. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Menurut J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Manfaat setelah melaksanakan pembelajaran PPKN, yang pertama yaitu dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya jadi tahu sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku agar saya dapat mematuhi sistem tersebut. Yang kedua, menjadi seseorang yang memiliki toleransi tinggi. Saya jadi lebih menghargai setiap perbedaan, entah itu perbedaan agama, suku, dan budaya. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bagaimana berpolitik yang baik, menerapkan hukum yang baik, dan batasan-batasan dalam politik dan hukum guna menjadi warga negara yang baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Sekian materi favorit yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.